Puji nama Tuhan, selamat sore. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Katakan, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu. Haleluya. 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 Lord. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucian-Mu berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Mari naikkan pujian dengan segenap hatimu. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Layakkan kami muji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati. Layakkan kami Tuhan, layakkan ku hampiri, layakkan kami, oh memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah, basuh hatiku dari cemar, hanya dengan kesucian-Mu, oh ada di hadirat. Basuh kami Tuhan, basuh hatiku dengan darah, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucian-Ku ada di hadirat. Basuh kami Tuhan, basuh hatiku, basuh hati kami Tuhan, hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucian-Ku berlayak ada di hadirat. Katakan dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan,
basuh hatiku dengan darah. Amin, haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat. Katakan, basuh hati kami Tuhan, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat. Oh, basuh hati kami Tuhan, basuh hati kami Tuhan. Oh, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku ada di hadirat. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah. Basuh hatiku Tuhan, hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat. Hanya dengan kesucianmu berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Kami dengan darah-Mu ya Tuhan, basuh kami hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Kami menghampiri Engkau Bapa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang besar, kami boleh ada sore hari ini. Kami kembali boleh berjumpa Engkau di dalam rumah-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membasuh kami oleh darah-Mu yang suci, sehingga kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Kami boleh berlayak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di sama-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di saat kami menaikkan pujian kami kepadamu. Engkau bertahta atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami memberikan sukacita dalam hidup kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami memberikan damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap hati kami, keberadaan hati kami sore hari ini. Engkau menjamah setiap hati-hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami tolak, kami tengking segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami biarkan hanya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau urapi kami semua para pelayan-pelayan-Mu. Terlebih hamba-Mu sebentar Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan.
Kami percaya Tuhan Engkau bekerja dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terlebih kalau sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan kami semuanya boleh berlayak di hadapan Engkau. Kami semua layak untuk masuk dalam perjamuan suci-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Kami alaskan doa kami dan kami buka ibadah kami sore hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita ditebus oleh Yesus ya. Saudara, setiap kali kita menaikkan pujian ini saya seringkali bersyukur banget. Karena ada satu pribadi yaitu Yesus, dia menebus dosa saya dan saudara. Maka ketika engkau menaikkan pujian ini, naikkan dengan rasa syukur. Oleh kuasa darahnya, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan sekali lagi katakan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
dengan segenap hatimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Mari kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya oleh kuasa darah Yesus engkau dijadikan ciptaan yang baru. Amin. Saudara bersuka cita karena Yesus sudah menebus saudara. Amin. Sebab itu kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Karena kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Tuhan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya, amin. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita semua bersorak karena apa? Dia sudah menebus saya dan saudara. Amin. Ada yang ingin bersaksi? Saya persilakan kalau ada yang ingin bersaksi. Kalau enggak ada, biarlah setiap kehidupan kita boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan di hadapan Tuhan. Ambil kita naikkan pujian ini. Siapkan hatimu. Kalau sebentar firman Tuhan akan ditaburkan, dia boleh tertanam di dalam hatimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup benaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Katakan kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, ku rindu
setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, kami rindu firman-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Amin. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi hanya oleh karena Roh-Mu saja. Karena Roh-Mu, Yesus, Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah, mari kita bangkit berdiri. Katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu Dia Allah yang berdaulat atas hidupmu. Sebab itu engkau serahkan hidupmu kepada Dia. Dia berdaulat atas hidupmu. Bukan engkau yang punya hidupmu, Tuhan yang punya hidupmu. Haleluya. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu.
Itu sebabnya sore hari ini kami datang kepadamu, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami seringkali berjalan sendiri, sehingga ada banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Tetapi sore hari ini kami datang kepadamu karena kami menyadari kami perlu Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu lengkapilah hidup kami dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami ini. Oleh sebab itu sore hari ini sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kami mau mendengar firman Allah yang akan mengarahkan hidup kami kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pujian dan penyembahan kami telah kami sampaikan kepadamu. Dan saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah firman Allah sore hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan ketika kami makan minum perjamuan kudus, kami boleh menikmati janji Allah, di mana kami boleh mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, minggu ini kita berada di bulan Desember, akhir dari tahun 2022. Kalau kita bisa ada, bukan oleh kuat dan gagah kita. Kalau kita masih ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kita tidak tahu berapa panjang lagi perjalanan hidup kita, tapi satu hal saudaraku sekalian, kalau kita terus bersama dengan Yesus, percayalah saudaraku sekalian, Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Nah, sore hari ini saya ingin berbicara tentang pohon kehidupan. Ya, untuk itu kita baca dulu kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kitab terakhir dalam perjanjian baru. Kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota ini. Maka saya beri judul khotbah sore hari ini, pohon kehidupan. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang terakhir dan saudaraku sekalian, kitab yang menyelesaikan semua rencana keselamatan dan nubuatan dari Allah. Makanya Alkitab kita dimulai dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Kitab Kejadian itu adalah awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sedangkan Wahyu itu adalah segala sesuatu yang diciptakan dan direncanakan oleh Allah, termasuk keselamatan, sudah selesai. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kalau kita baca dalam Wahyu ini dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Apakah
pohon kehidupan itu? Seringkali orang Kristen ketika ditanya apa pohon kehidupan itu, kita nggak bisa jawab. Ya, padahal kehidupan kita, saudaraku sekalian, Yesus katakan kita harus bersaksi. Ya, pergilah kamu, itu amanat agung Yesus, ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, mereka yang percaya dibaptis, diselamatkan. Bagaimana kita mau memberitakan Injil kalau kita sendiri tidak memahami firman Allah itu? Sebab itu kita harus belajar banyak tentang firman Allah. Kita harus banyak merenungkan firman Allah. Apa sebenarnya firman Allah itu? Kenapa Allah berfirman kepada manusia? Nah, di dalam kitab Wahyu ini dikatakan berbahagia membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Apa sih pohon kehidupan itu? Supaya kita bisa tahu apa sebenarnya pohon kehidupan itu, mari kita baca di dalam kitab Kejadian patsalnya yang kedua. Ya. Kejadian patsalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi setelah Allah menciptakan manusia pertama yang namanya Adam, yang diambil dari tanah, kemudian dibentuk menjadi manusia, dihembuskan napas Allah, maka manusia pertama itu hidup, diberi nama Adam dari kata Adama. Adama itu adalah tanah. Jadi kita semua ini, saudaraku sekalian, nggak perlu sombong. Sebab kita semua dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah, saudaraku sekalian. Ya, jadi ketika Allah menjadikan manusia pertama diberi nama Adam, yang artinya berasal dari debu tanah. Nah, kemudian ditempatkanlah Adam ini di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Taman Eden ini artinya kesukaan. Jika saudara dan saya hidup dekat dengan Tuhan, hidup selalu bersama dengan Tuhan, saudara akan nikmati kesukaan hidup ini. Ya, saudara akan nikmati sukacita hidup ini. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, ketika manusia pertama itu ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, yang artinya bersukacita. Nah, ketika Allah melihat Adam sendirian di taman yang begitu besar, saudaraku sekalian, yang begitu luas, yang begitu indah, maka Allah membuat Adam tidur, kemudian dari rusuknya diambil, rusuknya Adam, dihembuskan nafas Allah, saudaraku sekalian, menjadi wanita, yaitu Hawa. Ya, jadi wanita adalah tulang rusuk dari pria. Haleluya. Kemudian ditempatkanlah mereka di Taman Eden. Nah, di Taman Eden itu Tuhan menumbuhkan berbagai macam jenis pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan. Ya. Nah, dari sekian juta jenis pohon, saudaraku sekalian, ada 2 pohon di tengah-tengah Taman Eden itu. Yang pertama namanya pohon kehidupan, yang kedua adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kepada manusia
yang diciptakan oleh Allah itu, Allah berfirman, Allah berpesan. Dalam ayatnya yang ke-16 kita baca Kejadian pasal 2 ayat 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Nah, ini perintah, ini hukum Allah. Apakah perintah dan hukum Allah itu kepada manusia? Semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudaraku sekalian, jelas di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua buah pohon. Satu namanya pohon kehidupan, satu namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Tuhan menumbuhkan pohon pengetahuan baik dan jahat? Ya. Kenapa Tuhan menumbuhkan pohon kehidupan? Pernah nggak saudara bertanya begitu? Ya, coba kalau nggak ada pohon pengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan, manusia nggak berdosa. Saudaraku, Allah yang kita sembah itu Allah yang sempurna. Ya. Allah yang tidak pernah salah. Dia menempatkan, dia menumbuhkan pohon kehidupan itu supaya manusia sadar bahwa ada kematian jasmani. Tubuh kita ini namanya jasmani. Jadi pohon kehidupan itu mengingatkan kita bahwa manusia itu bisa mengalami kematian jasmani. Yang kedua, kenapa ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Ini berbicara tentang otoritas Allah. Sebab hanya Allah lah yang berhak untuk menyatakan mana yang baik, mana yang jahat. Sebab itu manusia dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab hanya Allah lah yang berhak untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Ternyata saudaraku sekalian, manusia melanggar firman Allah. Mungkin buah pengetahuan baik dan jahat itu sangat tidak dipandang, beda dengan buah-buah yang lain. Ya, mungkin aromanya juga berbeda, saudaraku sekalian. Itulah yang membuat Hawa begitu tertarik dengan buah ini. Dan dia mulai melihat-lihat, kok buah ini beda sekali ya dengan pohon-pohon yang lain. Nah, ketika dia sedang mengagumi buah pengetahuan baik dan jahat, iblis datang. Ya, iblis berkata kepada Hawa, kenapa kamu cuma melihat-lihat? Ambil dong buah itu, makan. Kata Hawa, enggak. Karena firman Tuhan melarang kami untuk makan. Kenapa? Kata iblis. Siapa yang melarang? Kamu salah dengar mungkin. Ya, justru kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan sama seperti Allah. Nah, mendengar ini, Hawa berpikir, akalnya mulai bekerja. Benar juga ini, pantas tidak boleh makan. Sebab kalau kami makan, bisa seperti Allah. Maka dipetiklah oleh Hawa, dimakan.
Begitu dia makan, saudaraku sekalian, dia bukan cuma sendirian makan, dia kasih kepada Hawa, kepada Adam. Waktu Adam makan, saat itulah kata firman Allah, kalau kamu makan buah itu hari ini kamu mati. Mati bukan jasmaninya, tapi rohaninya. Hubungan dengan Tuhan terputus. Tadinya begitu mesra, begitu harmonis. Di Taman Eden, Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap, bisa berbicara dengan Allah, bisa curhat. Tapi begitu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, hubungan dengan Allah putus, dan saat itu juga diusir oleh Allah. Saudara lihat, Allah kita itu tegas, tidak pernah kompromi dengan dosa, tidak pernah kompromi dengan pelanggaran. Makanya kita jangan melanggar firman Allah, saudara sekalian. Ya, sebab Allah kita yang kita sembah itu Allah yang tegas. Begitu Adam Hawa makan buah pengetahuan baik dan diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian ditempatkanlah keruk. Keruk itu malaikat. Ada 2 malaikat dengan pedang yang menyala-nyala menjaga Taman Eden itu. Dan sejak itulah manusia mengalami penderitaan. Coba saudara perhatikan manusia yang hidup di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak menderita. Kita semua pernah mengalami penderitaan. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Ada manusia menderita karena penyakit. Mengalami penyakit bertahun-tahun, saudaraku sekalian. Membuat dia menderita. Ada manusia menderita mengalami bencana alam seperti saudara-saudara kita yang di Cianjur. Ya. Tiba-tiba saudaraku sekalian rumah mereka roboh. Tiba-tiba mereka tidak punya tempat untuk tidur. Sehingga mereka harus tidur di tenda, di pengungsian. Mereka harus antri mandi. Mereka harus antri makan. Mereka harus berdesak-desakan tidur di tempat pengungsian. Itu penderitaan yang tidak pernah diduga oleh manusia. Jadi saudara lihat, awal dari pelanggaran Adam dan Hawa itu dampaknya sampai sekarang ini. Coba kalau Adam dan Hawa tidak melanggar firman Allah, kita tidak mengalami penderitaan. Ya. Maka saudaraku sekalian, Rasul Paulus berkata apa? Ya, di dalam firman Tuhan dalam surat Roma, dia berkata, karena satu orang berdosa, yaitu Adam dan Hawa, maka dosa itu menjalar kepada seluruh manusia keturunan Adam dan Hawa. Maka tadi saya katakan, tidak ada manusia yang tidak menderita. Ya. Karena apa? Dosa Adam yang menjalar. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejak itulah manusia menderita. Sejak itulah saudaraku sekalian, manusia mengalami berbagai macam penderitaan hidup. Tadi saya katakan, ada yang menderita karena sakit penyakit, ada yang menderita karena bencana alam, ada yang menderita saudaraku sekalian karena tertipu. Ada orang menderita karena dirampok, ada orang menderita karena dicuri, ada orang menderita berbagai macam penderitaan di dunia ini. Akibat ketika Adam dan Hawa berdosa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan melarang mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat? Sebab hanya Tuhan yang berhak untuk menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Coba
kita baca ayatnya Yesaya patsalnya yang kelima. Kitab Yesaya patsalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Kitab Yesaya patsalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sebab yang berhak untuk menentukan yang jahat atau yang baik, yang benar atau yang salah, hanya Tuhan. Makanya kalau manusia coba-coba untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, firman Tuhan katakan manusia itu adalah manusia yang paling celaka. Karena dia mengambil otoritas Allah. Sebab itu kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen tidak boleh menghakimi orang. Ya. Sebab penghakiman itu haknya Allah, haknya Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menghakimi sesama kita. Kalau kita melihat saudara kita berbuat kesalahan, kita berdoa supaya Tuhan ampuni. Kita berdoa supaya dia bertobat kembali kepada Tuhan. Bukan menghakimi. Sebab ayat ini katakan celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Coba saudara perhatikan dalam satu pengadilan. Ya, ketika satu pengadilan itu mengadili seorang terdakwa. Setelah hakim mendengar tuduhan dari jaksa, kemudian mendengar saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut, akhirnya hakim mengambil keputusan. Nah, saudara tahu keputusan yang diambil oleh hakim itu bukan atas dasar keputusan pribadi. Makanya saudara perhatikan, setiap kali ada persidangan, ketika sampai kepada keputusan hakim, dia akan berkata, demi keadilan dan demi Tuhan yang Maha Esa. Dia memakai nama Tuhan, dia memakai nama Allah. Maka pengadilan negeri memutuskan kalau si A itu bersalah, dia dihukum. Tapi kalau si B itu tidak bersalah, dia dibebaskan. Saudara perhatikan, ya. Keputusan itu dibuat bukan atas keputusan pribadi hakim, bukan. Tapi dia memutuskan berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya hakim tidak berani menentukan seseorang itu benar atau salah, baik atau jahat. Jadi saudara lihat dampak dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu luar biasa. Ya, makanya Tuhan taruh itu di Taman Eden sehingga manusia tidak sembarangan menghakimi orang, karena penghakiman itu haknya Allah. Hanya Allah yang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Haleluya. Sedangkan pohon kehidupan itu menyatakan bahwa manusia itu pasti akan mengalami kematian. Maka ada pohon kehidupan. Ya. Artinya saudaraku sekalian, pohon kehidupan itulah yang akan membuat manusia yang tadinya harus mengalami kematian menjadi hidup kekal. Waktu kami di sekolah Alkitab, kami berdebat soal pohon ini, saudaraku sekalian. Ya. Sebab kalau Tuhan tidak taruh itu pohon pengetahuan baik dan jahat, pohon kehidupan, nggak mungkin Adam jatuh dalam dosa. Itu pemikiran kita.
Ya, tapi saudara, justru kedua pohon ini menyatakan otoritas Allah. Haleluya. Jangan coba kita melawan otoritas Allah, saudaraku sekalian. Ya. Ketika kita melawan otoritas Allah, kita mati. Makanya saudaraku sekalian, dilarang untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat supaya mereka tidak mati. Tapi sayang, Adam dan Hawa melanggar. Kemudian mereka harus keluar dari Taman Eden mengalami berbagai macam penderitaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya manusia yang sudah keluar dari Taman Eden itu bisa kembali masuk ke Taman Eden? Bagaimana supaya manusia itu berhenti dari segala penderitaan? Sebab selama mereka berada di luar Taman Eden, Alkitab katakan mereka akan mengalami penderitaan sampai mereka kembali kepada debu tanah asal dari mereka. Ya. Maka saudara perhatikan, ada orang hidup ya, sejak dia lahir sampai dia mati. Tidak ada hal-hal yang menyenangkan hidupnya. Susah terus, sedih terus, menderita terus. Ada orang yang demikian. Tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya agar manusia luput dari maut? Bagaimana caranya supaya manusia, saudaraku sekalian, mendapat hidup yang kekal? Maka kitab Wahyu pasal 22 ayat 14 tadi berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Sebab hanya mereka yang dibasuh jubahnya yang boleh atau berhak atas pohon kehidupan. Selama jubahnya kotor, selama jubahnya tidak dibersihkan, saudaraku sekalian, selama jubahnya tidak dibasuh, jangan mimpi kita bisa kembali ke Taman Eden. Nah, kitab Wahyu katakan berbahagialah mereka yang dibasuh jubahnya. Saudara, untuk membasuh jubah kita, tidak ada deterjen atau sabun yang sanggup membersihkan hidup kita. Kalau baju pribadi kita ini kotor, gampang kita beli rinso, rendam sebentar bersih. Tapi kalau hidup kita, tidak ada deterjen yang bisa membersihkan hidup kita kecuali darah Yesus yang sore hari ini sebentar akan kita minum dan kita makan. Ya, yang bisa membersihkan jubah hidup kita hanya darah Yesus. Maka Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang ke-26, mari kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, Yesus berkata, inilah darahku
Jadi yang kita minum, cawan yang berisi air anggur itu melambangkan darah Yesus. Darah itulah yang membasuh jubah kehidupan kita. Tidak ada deterjen merek apapun, sabun merek apapun yang dapat membersihkan hidup kita kecuali darah Yesus, satu-satunya. Maka Yesus berkata, ayat berikut, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi saudaraku sekalian, ada janji Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita bisa kembali ke Taman Eden. Tuhan katakan kita akan dibasuh dengan darah Yesus. Petrus katakan, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi kamu ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Tidak ada yang bisa menilai darah Yesus. Ya. Sebab itu saudaraku, perjamuan kudus itu bukan sekadar komuni. Perjamuan kudus itu bukan sekadar ritual. Perjamuan kudus itu bukan hanya sekadar sakramen. Tapi perjamuan kudus itu kita dibersihkan oleh darah Yesus. Haleluya. Makanya kalau saudara mengerti ayat ini, kita tidak akan pernah meninggalkan perjamuan kudus. Hanya lewat perjamuan kuduslah jubah hidup kita dibersihkan, sehingga kita berhak atas pohon kehidupan. Haleluya. Ya, ini janji Tuhan loh, saudaraku sekalian. Ingat, kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janji. Coba saudara perhatikan dalam Alkitab. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, kamu akan punya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Secara manusia, Adam katakan mana mungkin. Sekarang umur saya sudah 100 tahun. Istri saya Sarai umur 90 tahun. Mana ada perempuan umur 90 tahun bisa melahirkan anak? Kan mustahil. Tapi saudara, ketika Allah berjanji, Allah genapkan janjinya. Umur 90 tahun Sarah hamil, melahirkan anak yang namanya Ishak. Itu akhirnya menjadi keturunan Adam seperti bintang dan di langit dan pasir di tepi pantai. Saudara lihat, Bapak Abraham itu menjadi bapak beriman dari umat Muslim, umat Yahudi, umat Kristen. Nah, saudara bayangkan, ya, berapa banyak umat ini seperti bintang banyaknya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, benar apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Demikian juga kepada saudara dan saya. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Siapa yang percaya, makan, minum perjamuan kudus dengan iman, hidup mereka dibasuh, dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga kita berhak untuk menikmati pohon kehidupan. Artinya kita boleh kembali ke Taman Eden yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Saudaraku, luar biasa Allah kita itu. Ya. Dia begitu mengasihi saudara dan hingga Dia berikan jalan untuk kembali ke Taman Eden. Satu-satunya yaitu dengan cara
Yesus mati di kayu salib. Darahnya tertumpah untuk menyucikan jubah kehidupan saudara dan saya. Luar biasa saudaraku sekalian. Sebab itu mari kalau kita makan perjamuan kudus, makanlah dengan iman. Ya, makan dengan satu keyakinan bahwa jubah hidup kita dibersihkan oleh darah Yesus. Maka kitab Wahyu pasal 22 ayat 14 tadi katakan, berbahagialah mereka yang jubahnya dibasuh. Merekalah yang akan menikmati atau berhak atas pohon kehidupan. Kalau kita berbicara tentang perjanjian, ada banyak cara di dalam Alkitab untuk membuat perjanjian. Ya, salah satu adalah menanam pohon. Ya. Di dalam kitab Kejadian, patsalnya yang ke-21. Coba kita baca Kejadian pasal 21. Kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Siapa kedua orang ini? Abraham dan Abimelek. Ya. Apa yang mereka buat setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba? Pulanglah Abimelek beserta Pikol. Siapa Abimelek ini? Raja Filistin. Ya. Siapa Pikol? Pikol ini panglima perangnya. Jadi Abimelek dan panglima perangnya membuat perjanjian dengan Abraham. Ya. Bentuk perjanjian itu dikatakan ayat yang ke-33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Jadi kalau kita baca di dalam pasal 21 ini ada cerita perjanjian Raja Abimelek dan panglima perangnya namanya Pikol dengan Abraham. Apa isi perjanjiannya? Di dalam ayatnya yang ke-23, Kejadian pasal 21 ayat 23, sebab itu kata Raja Abimelek, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuatu dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Jadi kita tahu bagaimana Abraham pergi ke negeri Filistin, kemudian mereka membuat perjanjian. Perjanjiannya bahwa Abraham tidak akan membuat Raja Abimelek bersama keturunannya, anak cucu cicitnya, ya, mengalami, saudaraku sekalian, penderitaan atau penganiayaan, sebab Raja Abimelek melihat bahwa Allah menyertai Abraham, sehingga di mana saja Abraham berada, dia mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga Raja Abimelek membuat perjanjian, ya, supaya mereka tetap bersahabat, saudaraku sekalian. Perjanjian itu bentuknya pohon tamariska. Nah, sekarang perjanjian Yesus dengan saudara dan saya. Apa tanda dari perjanjian itu? Darah Yesus. Di mana darah itu ditumpahkan? Di kayu salib. Makanya kayu salib itu disebut pohon Kalvari di dalam Alkitab. Jadi saudara lihat,
Ketika manusia jatuh oleh sebab pohon pengetahuan baik dan jahat serta pohon kehidupan, maka Yesus memulihkan kehidupan manusia supaya mereka bisa kembali ke Taman Eden melalui pohon Kalvari. Haleluya. Ya. Sehingga disitulah tertumpah darah Yesus. Darah itulah membasuh hidup kita sehingga kita boleh kembali ke Taman Eden. Maka Wahyu pasal 22 tadi berkata, berbahagialah mereka yang jubahnya dibasuh. Mereka akan berhak atas pohon kehidupan. Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-54. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Luar biasa saudaraku sekalian. Janji Allah itu. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kata Yesus, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Itulah pohon kehidupan. Haleluya. Jadi saudara, mari kita mau makan dan minum perjamuan kudus dengan iman. Jangan asal-asalan saudara makan. Saya seringkali katakan kepada saudara, era gereja sekarang ini berbeda. Saya mulai jadi orang Pantekosta tahun 52. Ya. Saudaraku, gereja pada waktu itu era-era 50, 60 sampai 70 itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena benar-benar apa yang firman Tuhan katakan itu mereka rasakan. Mereka nikmati. Dulu kalau perjamuan kudus, saya punya anak yang sudah meninggal, ya, itu pernah polip di hidungnya ini, saudaraku sekalian, kesumbat. Jadi ada seperti cairan kentap gitu, membuat dia susah bernapas. Waktu kami bawa ke gereja, kami makan perjamuan kudus dengan iman, tiba-tiba anak saya bersin, saudaraku sekalian. Dia bersin, keluar semua itu. Ya, penyumbat-penyumbat itu, saudaraku sekalian, campur darah. Saya katakan, luar biasa dahsyat sekali. Ya. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Kenapa? Karena mereka percaya. Haleluya. Sekarang ini kadar iman begitu menurun. Maka Yesus khawatir dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang 8. Yesus berkata, aku khawatir kalau aku datang tidak jumpai iman. Karena kadar iman manusia pada akhir zaman ini begitu, saudaraku sekalian, turun. Nilainya turun, imannya merosot, sehingga ke gereja hanya kebiasaan. Makan perjamuan kudus kebiasaan. Padahal saudaraku sekalian, ketika kita percaya kepada firman Allah, Tuhan akan buktikan bahwa firman ini adalah kebenaran. Makanya saudaraku sekalian, kita berdoa, Tuhan tambahkan iman kami. Murid-murid Yesus ketika mereka berdoa, mereka minta, Tuhan tambahkan iman kami. Jangan sampai saudaraku sekalian, iman kita kendor. Jangan sampai iman kita melorot. Jangan sampai kadar iman kita menurun. Kita tidak akan melihat mujizat. Gereja pada era-era 60-70, jangankan mendengar firman Tuhan, waktu mereka memuji Tuhan saja, mereka bisa meloncat, saudaraku sekalian. Ya, ada satu jemaat, waktu kami tinggal di Kota Lahat,
itu umurnya sudah sekitar 72 atau 74 tahun. Pak Me, artinya encim tua-tua ya, dia pakai celana panjang. Kalau dia sudah memuji Tuhan, dia bisa kelilingin gereja ini, saudaraku sekalian. Anehnya dia nggak pernah nabrak bangku. Saya suka lihat, ini luar biasa. Siapa yang nuntun dia? Roh Kudus. Sehingga pada era-era itu, ibadah itu menjadi kesukaan. Karena dari Senin sampai Sabtu capek. Jualan, buka toko. Ada yang bekerja, ada yang dagang macam-macam, saudaraku sekalian. Dari Senin sampai Sabtu capek. Tapi waktu hari Minggu mereka datang ke gereja, mereka dihibur oleh Roh Kudus. Haleluya. Mereka mendapat penghiburan, mereka mendapat pemulihan, mereka mendapat kesegaran. Sehingga saudaraku sekalian, mereka sangat rindu untuk ibadah. Beda dengan sekarang. Ya, sekarang ibadah itu ya kalau lagi kita ada waktu kita ibadah, nggak ada waktu ya nanti kapan-kapan. Inilah bedanya ketika iman itu merosot. Maka pantas Yesus berkata, aku khawatir kalau aku datang tidak jumpai lagi iman. Apa yang Yesus katakan benar. Sekarang kadar iman orang Kristen itu jauh melorot sampai ke bawah. Kalau dulu makan perjamuan kudus betul-betul mereka percaya. Makanya banyak yang sembuh. Sebab Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan mendapat hidup yang kekal. Sebelum mereka menikmati hidup yang kekal, mereka nikmati dulu kuasa Tuhan, yaitu bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Haleluya. Itu dibutuhkan iman. Dibutuhkan keyakinan yang sungguh-sungguh. Jangan cuman sekedar. Ya. Makanya sore hari ini saudaraku sekalian, mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, maka saudara akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita akan diberi hak untuk saudaraku sekalian memiliki pohon kehidupan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Darahnya amat kuasa. Mari kita bangkit berdiri. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darah tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan
tebus saya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sudah berfirman bagi kami sore hari ini, mengingatkan kami, berbahagialah mereka yang dibasuh jubahnya, merekalah yang akan berhak atas pohon kehidupan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengerti firman-Mu, kami tidak memahami firman-Mu dengan benar. Tapi sore hari ini kami telah diberi pencerahan lewat firman-Mu, bahwa perjamuan kudus bukan komuni, perjamuan kudus bukan sekedar ritual, perjamuan kudus bukan sakramen, tapi perjamuan kudus mengandung kuasa, di mana jubah hidup kami dibersihkan, dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kami berhak untuk menikmati pohon kehidupan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang bimbang diteguhkan, kami yang hilang harapan mendapat pengharapan lewat perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami terima perjamuan kudus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa. Darahnya. sudah dapat roti dan air anggur, bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Roti yang ada di tangan saudara dan saya, ini adalah tubuh Yesus. Bilur-bilur, barang siapa yang percaya, maka mereka akan mengalami kesembuhan. Yesus berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan ambillah, inilah tubuh. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kita angkat cawan yang berisi air anggur. Inilah lambang dari darah Yesus. Darah yang membasuh jubah hidup kita, sehingga kita berhak atas pohon kehidupan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat persekutuan yang indah. Lewat perjamuan kudus kami percaya hidup kami sudah dibasuh, sehingga kami berhak atas pohon kehidupan. Kalau Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kami yang percaya kepada korban kematian Yesus di kayu salib, sehingga darahnya menyucikan kami, maka kami berhak atas pohon kehidupan. Kami akan kembali ke Taman Eden yang penuh dengan sukacita, yaitu sorga yang mulia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus dan firman Allah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian, kemudian persembahan dijalankan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja, kita akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 18. Jadi minggu ketiga di bulan Desember. Dan panitia Natal sudah mengumpulkan dana. Jadi bagi jemaat sore, kita hanya ibadah satu kali lagi minggu depan, ya. Sebab itu nanti minggu depan kita akan jalankan ekstra persembahan khusus
untuk perayaan Natal. Saya kemarin telepon hamba Tuhan yang ada di Lampung. Saya tanya, kalian Natal tanggal berapa? Tanggal 11, berarti minggu depan. Berapa anggaran Natal kalian? 120 juta. Hah? Saya kaget. Anggaran Natalnya 120 juta. Kok begitu mahal, saya tanya. Kami pakai hotel. Pantes. Ya, mereka bikin Natal di hotel. Semua dengan makanannya. Ya. Dananya 120 juta. Kita Natal cuma 10 juta, saudaraku sekalian. Gak ada 1/10-nya. Ya. Natal yang akan kita rayakan nanti tanggal 18 itu dananya cuma 10 juta. Makanya bagi saudara yang tergerak ingin membantu mensukseskan Natal kita, minggu depan ada ekstra persembahan untuk perayaan Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Rendah, tinggi. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Kami mencintai Engkau karena Engkau lebih dahulu mencintai kami. Kau rela mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, membasuh hidup kami, sehingga kami berhak atas pohon kehidupan. Terima kasih buat karya yang begitu luar biasa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami hanya dapat bersyukur. Kami hanya dapat berterima kasih buat anugerah yang besar, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau luar biasa.
Tidak ada Allah seperti Engkau. Kasih-Mu tiada berkesudahan, kemurahan-Mu tiada berkesudahan. Sebab itu Tuhan, kami pegang janji-Mu di mana kami berhak atas pohon kehidupan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir. Kiranya Tuhan, Engkau mengutus malaikat-Mu melawati mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap mendapat pengharapan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Para pelayan yang sudah terlibat dalam ibadah sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sore hari ini kami mengalami kesembuhan. Kami percaya kami mengalami kemenangan. Bersama Yesus kami melakukan perkara yang besar. Kami berdoa buat acara Natal, baik Natal sekolah minggu, Natal pemuda remaja, Natal umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber berkat akan mencukupkan segala kebutuhan lewat perayaan Natal. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan di rumah kami dengan selamat. Sepanjang malam yang gelap, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat berpasukan menjaga dan mengawali kami. Pagi hari kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami boleh memuliakan Engkau. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami menghampiri tata anugerah Allah, karena dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah, kami terima berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu saudaraku, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah. Kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih.